Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel. Oke, kita lanjut lagi ya untuk obat selanjutnya, yaitu kita masuk ke anti ini dulu deh, anti ansietas ya. Oke, kita masuk ke obat anti ansietas ya. Kita tahu bahwa ansietas itu apa sih? Ansietas itu kan kecemasan ya. Oke, jadi indikasi untuk obat anti-ansietas itu adalah untuk mengatasi gejala cemas pada gangguan cemas. Ya. Terus juga untuk mengatasi ya ini pasien dengan gejala withdrawal atau obat sedatif lainnya gitu ya. Terus indikasinya adalah untuk akathisia ya. Akathisia. Terus juga untuk agitasi psikomotor akut dan juga psikosis akut ya. Itu. Jadi kalau menggunakan obat antisietas adalah untuk indikasinya adalah untuk 1, 2, 3, 4, 5 ini ya. Terus klasifikasinya ya. Klasifikasinya itu kita lihat ada dua ya. Ada benzodiazepin ya. Nih, contoh benzodiazepin itu ada diazepam, ada bromazepam, ada lorazepam, ada alprazolam, ada clobazam gitu ya, dan juga ada buspirone. Cara kerja dari obat anti-ansietas ini adalah ya, psikofarmaka golongan anti-ansietas itu menghasilkan efek terapi dengan berikatan spesifik terhadap reseptor GABA ya. Jadi cara kerjanya adalah tentang ke arah reseptor GABA gitu ya. Terus selanjutnya ya, kita masuk ke prinsip terapi ya. Prinsip terapinya adalah pemberian golongan obat anti-ansietas itu dimulai dengan dosis rendah. Kemudian dinaikkan hingga mencapai target terapi ya. Pengobatan dilakukan ya. Pengobatan dilakukan selama 2-6 minggu dan dihentikan lewat tapering off ya. Selama 1-2 minggu untuk menurunkan risiko adiksi, khususnya pada penggunaan benzodiazepin. Golongan obat antipsikotik ya dalam dosis rendah dan antidepresan juga memiliki efek anti-ansietas. Oleh karena itu dapat dipertimbangkan sebagai salah satu terapi medikamentosa ya. Itu dalam hal prinsip terapinya. Lalu kita masuk ke golongan-golongannya ya. Ini saya udah nyiapin. Oke, nih. Tadi ada dua ya, ada benzoiazepin sama buspirone ya. Dosis obatnya beda-beda. Untuk alprazolam 0,25 sampai 5 mg per hari ya. Dan ada chlordiazepam 10 sampai 50, clonazepam 0,5 sampai 6, clorazepam 5 sampai 30, diazepam 2 sampai 25, lorazepam 1 sampai 6, oxazepam 7,5 sampai 90. Untuk buspirone sendiri 10 sampai 60 mg ya. Nah, kita akan bahas efek sampingnya nih. Sebenarnya obat anti-ansietas itu ada efek samping nggak sih ya? Ternyata ada ya efek sampingnya gitu ya. Nah, efek samping dari kita mulai dari benzodiazepin dulu deh. Efek samping dari benzodiazepin itu timbulnya efek sedasi ya. Di efek sampingnya ini timbulnya efek sedasi atau letargi pada minggu pertama pemberian obat ya. Jadi kalau misalnya udah dikasih obat anti-ansietas, maka pada minggu pertama kita harus mulai pengkajian gitu ya.
karena ada efek sedasi atau letargi. Lalu selanjutnya ada ataksia, delirium, kebingungan usia tua. Overdosis ya dapat timbul pada pasien dengan penyalahgunaan obat. Agresivitas motorik, amnesia anterograd, gejala withdrawal besar saat penghentian obat, misalnya kejang gitu ya. Jadi kalau misalnya withdrawalnya terlalu berat, maka ketika dihentikan efek sampingnya bisa kejang. Kontraindikasinya usia muda, yaitu anak-anak dan remaja. Obstruktif sleep apnea, ya hamil atau menyusui. Penyakit saluran napas berat, ya. Miastenia gravis, lalu riwayat hipersensitivitas terhadap obat, riwayat penyalahgunaan alkohol atau ketergantungan obat. Itu untuk kontraindikasi benzodiazepin. Sekarang masuk ke buspirone. Itu efek sampingnya neurologis seperti pusing, sakit kepala, pingsan, meningkatkan risiko jatuh atau kecelakaan pada penggunaan usia tua. Overdosis dapat timbul pada pasien dengan penyalahgunaan obat ya. Lalu kontraindikasinya ya, kontraindikasi relatif tentunya usia muda ya, anak-anak dan remaja. Lalu untuk yang obstruktif sleep apnea ya. Lalu untuk yang hamil atau menyusui dan juga penyakit saluran napas berat ya. Jadi itu untuk anti-ansietas ya. Dari mulai indikasi ya, terus juga mulai efek samping dan kontraindikasinya gitu ya. Nah, terus juga saya mau sedikit menambahkan untuk anti-ansietas ya, bahwa anti-ansietas itu obat acuannya itu diazepam ya sebenarnya. Diazepam sama chlordiazepoxid ya. Jadi diazepam yang ini sama chlordiazepoxid itu obat acuannya. Ya, terus juga ada oral ya. Diazepam itu ada bentuknya oral, injeksi ya. Terus juga untuk rectal tube juga buat anak-anak itu ada ya, untuk diazepam sendiri. Sedangkan untuk yang untuk selanjutnya untuk indikasi penggunaannya, bahwa gejala sasaran untuk anti-ansietas ini adalah untuk mengatasi gejala cemas ya, atau sindrom ansietas. Butir-butir diagnostik sindrom ansietas itu adanya perasaan cemas atau khawatir yang tidak realistik terhadap dua atau lebih hal yang dipersepsi sebagai ancaman. Perasaan ini menyebabkan individu tidak mampu istirahat dengan tenang atau inability to relax. Terdapat paling sedikit 6 dari 18 gejala-gejala berikut ya. Dari mulai ada ketegangan motorik, hiperaktivitas otonomik, kewaspadaan berlebih dan penangkapan berkurang ya. Lalu hendayana fungsi kehidupan sehari-hari ya bermanifestasi dalam gejala seperti penurunan kemampuan bekerja, hubungan sosial dan melakukan kegiatan rutin itu mengalami penurunan. Tadi saya kasih tambahan lagi terhadap cara kerjanya atau mekanisme kerjanya terhadap reseptor GABA, bahwa sindrom ansietas ya, itu disebabkan hiperaktivitas dari sistem limbik, sistem saraf pusat yang terdiri dari dopamin ya, noradrenergik ya, lalu ada serotoninergic neuron yang dikendalikan oleh GABAergic neuron ya, atau gamma aminobutyric acid, suatu inhibitor neurotransmitter. Sehingga obat anti-ansietas benzodiazepin yang bereaksi dengan reseptornya, yaitu benzodiazepin reseptor, akan mereinforce atau melawan the inhibitory action of GABAergic neuron ya, atau GABA reuptake inhibitor, sehingga hiperaktivitas tersebut di atas mereda ya. Tadi ada profil sampingnya, bisa sedasi, bisa relaksasi otot kayak rasa lemas, cepat lelah dan lain-lain ya. Oke, mungkin itu ya tambahan dari
obat anti ansietas ya. Nanti kita lanjut lagi di obat anti mania. Oke, sampai ketemu nanti.